orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji berpuluh-puluh kali, pahala dia bawa, dia mengakhir, tapi dia tidak menjaga lisan dan perilakunya, tidak menjaga akhlaknya. Dia dengan lisannya ini mencaci, memaki, menghina, dengan lisannya menggibah, dengan tangannya, dengan perilakunya membuat saling kezaliman, sehingga di hadapan Allah nanti di persidangan yang maha bijaksana orang datang, ya Allah, ya Rabb, dia di dunia telah menggibah, diambil pahala sholatnya. Ya Rabb, dia telah berbuat fitnah, diambil. Ya Rabb, dia telah berzalim, diambil habis. Masih ada yang menuntut, lalu kemudian dosa orang itu diberikan kepadanya. Ini akhlak. Bahkan akhlak itu jangankan ke manusia, ke hewan saja adab itu harus ada. Ke hewan. Ada seorang perempuan, kata para sahabat, ya Rasul, di sana ada seorang wanita, masya Allah, sholatnya. Kemudian kata Rasul, dia min ahlinya, dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena dia pernah mengurung seekor kucing dan tidak memberi makan sampai mati. Bahkan perilaku jangankan kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Ada seorang pelacur yang penuh dengan dosa, ketika melihat seekor anjing yang haus kelaparan, lalu dia memberi minum dan memberi makan, maka Allah ampuni. Ini akhlak namanya, perilaku akhlak. Akhlak ini luar biasa. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu, jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, al-muslimu man salima muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dia harus selamat, dia harus menjaga lisan dan perbuatannya terhadap muslim yang lain. Akhlak Rasulullah suri teladan Nabi kalau mau dilihat dari segi apa? Nabi seorang suami, Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang pedagang. Itu akhlak perilakunya ada semua. Seorang suami, Rasul mengatakan khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Rasulullah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada pembantunya, itu luar biasa akhlaknya. Dari bahasanya tidak pernah keluar makian, cacian dan sebagainya. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita bisa melihat bagaimana potret Rasul dalam kehidupannya, itu Rasulullah sebelum meninggal itu pernah mengumpulkan seluruh para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Semua sahabat diam, karena nggak pernah Rasul menzalim. Rasul mengulang, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Semua terdiam. Yang ketiga kalinya Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Ketika berinteraksi dengan Rasul, akhirnya tiba-tiba di tengah kerumunan air macun ada yang berdiri, saya ya Rasulullah. Ini agak sedikit tegang. Para sahabat lihat, wah ini siapa ini orang ini? Berani-beraninya dia. Ya, ketika Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Tiba-tiba dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul memanggil sahabat tadi. Sahabat tadi itu siapa? Dia ada yang tahu deh sahabat tadi? Sayyidina Uqasyah radhiyallahu anhu. Lelaki setengah baik, diceritakan lelaki setengah baik. Kemudian Sayyidina Uqasyah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah kepada Uqasyah, ya Uqasyah, apa yang sudah aku pernah lakukan kepadamu? Kemudian ceritalah Uqasyah. Dulu ya Rasulullah, dulu kata Uqasyah, ketika setelah peperangan engkau lagi di atas unta. Jadi Rasul lagi naik unta, nama untanya itu si Qaswa. Kemudian unta putih Rasulullah SAW ini, Rasul tidak melihat ada orang di bawah Uqasyah ini. Kemudian Uqasyah ini ada keinginan ingin mencium kaki Rasulullah. Tapi Rasul tidak melihat ada Uqasyah di bawah. Kemudian tongkat Rasulullah ini tidak sengaja mengenai tubuh Uqasyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, ambil tongkat yang dulu pernah digunakan. Ketika diambil dengan sekalian, ada Sayyidina Ali saat itu. Kemudian kata Sayyidina Ali kepada Uqasyah, ya Uqasyah, jika engkau ingin mengkisos Rasulullah SAW, maka kisoslah. Kalau mau balas aku, jangan balas kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar sempat marah pada Uqasyah, kesopan kurang ajar ini orang mau mengkisos Nabi Muhammad. Tapi Rasul membiarkan. Kemudian kata Uqasyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika itu aku lagi telanjang dada. Luar biasa juga. Maka Rasul membuka dadanya yang bidang, yang putih, bersih. Kemudian tiba-tiba Uqasyah mendekat, ya, dengan membawa tongkat. Lalu kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian?
Bagaimana mungkin aku akan menyakitimu? Engkau adalah orang yang paling aku cintai. Sesungguhnya aku ingin kulitku dan kulitmu bersentuhan tanpa ada penghalang. Kemudian Rasul mengatakan, jika kalian ingin melihat calon ahli surga, maka lihatlah Sayyidina Uqasyah, lihatlah Uqasyah. Berarti ini akhlak Rasul jemaah sekalian. Dalam kehidupan Rasul tidak ada pernah menzalimi seorang pun, tidak ada. Kehidupan yang luar biasa. Nah, maka kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW, cerminan akhlak Rasul itu seperti ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya berapa Pak? Ini kata sektor mempelajari sirah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Kemudian yang keempat, orang kalau sudah cinta itu sering menyebut namanya. Bapak kalau cinta terhadap, coba tanya istri